Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dari perwakilan kelompok 5D akan menampilkan cara uji Chi-square untuk hubungan antara jenis obat dan efek klinis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Berliana Putri dengan NIM akhir 104, yang kedua ada Nesya Tania Nurdiana dengan NIM akhir 112, yang ketiga ada Citra Dewi Sekararum dengan NIM akhir 113, yang keempat ada Jaka Samudra dengan NIM akhir 117, dan yang terakhir yang kelima ada Cut Zahra dengan NIM akhir 118. Gambaran singkat mengenai materi kami yaitu analisis statistik menggunakan uji Chi-square untuk menentukan hubungan antara jenis obat analgesik dan efek klinis pada pasien pasca operasi. Kemudian, apakah RStudio itu? RStudio adalah perangkat lunak open source berbasis bahasa pemrograman R, khusus untuk analisis statistik dan visualisasi data. Fitur unggulan RStudio yaitu yang pertama ada antarmuka interaktif berisi tentang script editor, konsol, grafik, dan data viewer. Dan yang kedua ada mendukung berbagai metode statistik seperti uji square, ANOVA, regresi, dan lain-lain. Yang ketiga ada dapat digunakan untuk membuat grafik batang, tabel frekuensi, hingga mosaik plot. Kemudian RStudio banyak digunakan dalam penelitian klinis, termasuk di bidang farmasi dan kesehatan masyarakat. Untuk teori dasar uji square ini adalah uji non-parametrik untuk dua variabel kategorik. Hipotesisnya ada H0, itu tidak ada hubungan antara jenis obat dan efek klinis, dan H1-nya itu ada hubungan antara jenis obat dan efek klinis. Asumsinya itu ada data kategorik, observasi independen, expected value tiap sel lebih sama dengan 5. Untuk contoh data simulasinya itu ada berbagai jenis obat, yaitu yang pertama ada ketorolog A, itu dengan jumlah pasien 30 membaik, 10 pasien tidak berubah, dan 10 pasien memburuk. Totalnya ada 50 pasien. Kemudian jenis obat yang kedua ada Tramadol B, jumlah pasien yang membaik ada 25, yang tidak berubah ada 15, yang memburuk ada 10, dan totalnya ada 50. Kemudian jenis obat yang ketiga ada paracetamol 4C, jumlah yang pasien yang membaik ada 20, yang tidak berubah ada 15, yang memburuk ada 15, dan totalnya ada 50. Jadi total keseluruhannya adalah ada 75 pasien membaik, 40 pasien yang tidak berubah, dan 30 pasien memburuk. Jadi total keseluruhannya itu ada 150 pasien. Langkah-langkah melakukan analisis Chi-square menggunakan software RStudio. Yang pertama, buka RStudionya. Kemudian, ketik judul penelitian, kelompok, dan jenis ujinya. Beri tanda pagar di sekelilingnya untuk menandakan bahwa itu adalah judul, seperti pada video. Lalu, siapkan data yang akan dimasukkan. Ketik judul penelitian tanpa menggunakan spasi, dan bisa menggunakan spasi dengan ataupun garis di bawah. Kemudian, masukkan data dalam bentuk matriks secara vertikal seperti pada video. Lalu, ketik NCOL sama dengan jumlah kolom yang ada pada data dan brow sama dengan true. Tekan enter untuk memulai baris baru.
Kemudian ketik call names dalam kurung judul titik penelitian, lalu dalam kurung efek klinisnya. Call name digunakan untuk mengatur nama kolom pada data frame atau matriks, contohnya seperti pada data yang kami gunakan, yaitu membaik, tidak berubah, dan memburuk. Selanjutnya, tekan Enter, ketik raw names dalam kurung judul titik penelitian. Lalu diberi dalam kurung jenis obat yang akan diuji. Titik. Raw names digunakan untuk mengatur nama baris pada data frame atau matriks seperti pada data kami, yaitu ketorolac, tramadol, dan paracetamol intravena. Step selanjutnya, tekan Enter dan ketik nama penelitian. Untuk melakukan analisis chi-square, tekan Enter dan ketik chis.test dalam kurung judul penelitian. Setelah itu, tekan bagian Run di pojok kanan atas. Lalu, akan diperoleh hasil akhir berupa nilai X-square, DF, dan P-value-nya. Nah, untuk menampilkan distribusi jumlah pasien menggunakan tabel frekuensi, maka dapat mengetik print dalam kurung jenis, obat, efek, klinis, atau judul penelitian. Nah, setelah itu, tekan Run dan dia akan keluar data pada script seperti pada video. Untuk memperlihatkan distribusi efek klinis dari tiap obat, maka dapat mengetik bar plot. Lalu dalam kurungnya jenis, obat, efek, klinis. Lalu untuk memperlihatkan distribusi efek klinis dari tiap obat, maka dapat mengetik seperti pada video berikut. Lalu selanjutnya tekan Run. Nah, maka akan menampilkan tabel dengan warna yang sudah diketik beserta distribusi jumlah pasiennya. Lalu untuk grafik mosaik, gunakan mosaik plot untuk menggambarkan hubungan visual antara jenis obat dan efek klinis, seperti pada video tersebut. Lalu tekan Run, maka akan menampilkan tabel dengan warna yang sudah diketik beserta distribusi jumlah pasiennya. Nah, untuk grafik mosaik, visuasi interaksi antar kategori, gunakan mosaik plot untuk menggambarkan hubungan visual antara jenis obat dan efek klinis, seperti pada video tersebut. Lalu, tekan Run, maka akan menampilkan mosaik hubungan jenis obat dan efek klinisnya juga. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil. Nilai statistik yaitu X pangkat 2-nya yaitu 4,6786 dan derajat bebasnya DF yaitu 4, P-value-nya 0,3219 yaitu lebih dari 0,05. Jadi gagal menolak H0. Tidak ada hubungan signifikan antara jenis obat dan efek klinis secara statistik. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Tidak ada hubungan signifikan antara jenis obat dan efek klinis pasien berdasarkan uji chi-square. Lalu selanjutnya implikasi dalam bidang farmasi. Yang pertama itu pemilihan obat analgesik pasca operasi sebaiknya mempertimbangkan faktor lain seperti efek samping, biaya, dan preferensi pasien. Lalu, RStudio membantu proses analisis yang cepat dan akurat dalam praktik farmasi klinik. Terima kasih udah menonton video ini ya.
Jika kamu punya pertanyaan, komentar, atau mau berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Namun, jika kamu mau nyoba analisis sendiri, pastikan kamu udah memahami konsep dasarnya dan jangan ragu untuk bertanya jika kamu memiliki pertanyaan ya. Sampai jumpa di video berikutnya.